Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Dananjaya Suratmaja dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang 1945 dan juga TAP MPR. Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Dibuat pada 1 Juni hingga 18 Agustus 1945, diperkenalkan pada tanggal 18 Agustus, telah diamandemen sebanyak 4 kali, ditetapkan oleh PPKI, dirumus atau dibuat oleh BPUPKI dan PPKI untuk menggantikan Konstitusi Meiji dan hukum Belanda. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 30 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen Undang-Undang 1945 terjadi pertama kali pada sidang umum MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam undang-undang yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang 1945. Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000 yang juga masih diketuai oleh Amin Rais. Di masa sidang ini, perubahan yang paling kentara adalah soal desentralisasi pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri. Mereka memiliki otonomi yang luas. Kemudian, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada 1 hingga 9 November 2001. Amin Rais juga masih menjadi Ketua MPR di periode ini. Banyak perubahan penting dalam amandemen ketiga, seperti menghilangkan garis-garis besar haluan negara. Kemudian, perubahan ketiga ini mulai membuka pintu bagi pemilihan presiden atau pilpres secara demokratis. Selama ini, presiden dipilih oleh MPR. Dalam perubahan ketiga ini, konstitusi mulai membuka pemilihan umum yang terbuka. Terakhir, amandemen Undang-Undang 1945